Laporan ini juga dikeluarkan olehku, tidak ada yang salah, benar-benar tidak ada yang salah. Tyson pura-pura menjelaskan dengan tenang, tapi Henry tidak buta, dia bisa melihat jika Tyson hanya berpura-pura tenang. Sudah waktunya untuk pulang kerja, orang-orang datang ke tempat parkir satu persatu. Henry tidak ingin mengatakan apa-apa lagi di sini, lengannya yang kuat langsung menariknya ke van. Tidak masalah tidak berbicara di tempat ini, Mal pergi ke tempat lain dan membuatnya berbicara dengan cara lain. Minfuk juga turun pada waktu yang tepat dan membuka pintu tengah. Melihat dia akan dibawa secara paksa ke dalam mobil, Tyson membuka mulutnya untuk berteriak minta tolong. Namun, lengan Henry di lehernya sangat kuat. Jangankan meminta bantuan, dia bahkan tidak bisa bernapas, jadi dia hanya bisa membuat suara mendesis yang tidak cukup untuk menarik perhatian orang lain. Tepat ketika Henry hendak berhasil membawa Tyson ke dalam mobil, tiba-tiba sebuah suara anak kecil terdengar dari kejauhan, "Ayah, ayah." Tanpa sadar, Henry berbalik untuk melihat ke belakang, kemudian dia melihat seorang anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun berlari ke sisi mereka. Karena masih terlalu kecil, anak laki-laki itu tidak terlalu stabil dalam berlari, jadi seorang wanita tua yang mengikuti di belakangnya mendesak anak laki-laki itu untuk berhenti berlari. Minfuk berkata, "Tuan Chenlong, putra dan ibu Tyson ada di sini." Wanita tua itu tidak bisa mengejar anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki itu mengulurkan kedua tangan kecilnya dan berlari ke arah Tyson. Adegan hangat di depannya membuat Henry yang hendak membawa Tyson ke dalam mobil, perlahan-lahan melepaskan tangannya. "Tuan Chenlong, kamu." Melihat Henry melepaskan Tyson, Minfuk sedikit bingung. Henry melambai ke Minfuk untuk masuk ke dalam mobil, melepaskannya untuk sementara waktu. Jika orang lain yang muncul, dia pasti akan tetap membawa Tyson pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi kebetulan putra dan ibu Tyson yang muncul, kehangatan keluarga ini membuat tersentuh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tyson dapat melarikan diri, dia dengan cepat mengambil 2 langkah, tapi kemudian berhenti di tempat. Dia khawatir kepanikannya akan terlihat oleh ibunya dan menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu, jadi dia berpura-pura tenang dan tersenyum, menunggu putranya yang masih kecil untuk datang. Untuk sementara, Henry mengurungkan niatnya untuk membawa Tyson pergi, dia hendak masuk ke dalam mobil dan menunggu peluang lain untuk membawanya. Namun, saat Henry melangkah ke dalam van dengan kaki kirinya, dia tiba-tiba melihat melalui jendela bahwa seseorang bergegas menuju Tyson dengan pisau. Pria itu mengenakan jas putih pemakaman, dengan ekspresi sedih dan marah di wajahnya, langsung pergi ke Tyson dengan parang untuk memotong semangka. "Tyson, kamu dokter sialan. Aku akan membunuhmu hari ini dan membayar istri dan anak-anakku." Sangat mudah mendengar dari kata-katanya bahwa dia adalah anggota keluarga pasien, dan pasien telah meninggal di rumah sakit. Anggota keluarga pasien bergegas maju dengan pisau, tapi karena terburu-buru kakinya tersandung batu. Sementara di sisi lain, bocah lelaki itu masih terus berlari ke arah Tyson. Posisinya cukup dekat dengan keluarga pasien, dan secara kebetulan parang yang dipegang keluarga pasien itu menebas secara diagonal ke arah leher anak kecil itu. Bilahnya cerah dan mengkilap, dan pada pandangan pertama itu sangat tajam. Jika itu mengenai anak kecil tersebut, dia pasti akan langsung mati. Adegan tiba-tiba di depannya membuat Tyson pucat karena kaget, matanya terbuka lebar, tidak. Wanita tua yang mengikuti di belakang juga ketakutan dan merosot, dia menangis dengan cemas, "Nak." Satu-satunya yang tidak cemas adalah anak kecil itu yang masih berteriak, "Ayah," dengan gembira, tidak menyadari bahwa kematian akan datang. Tepat pada saat kritis ini, Henry yang telah menggunakan semua cakra murninya, tiba-tiba bergegas keluar dari mobil, dan dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh semua orang, dia bergegas ke anak kecil itu dan melambaikan tangannya, membawa tubuh anak lelaki kecil itu ke dalam pelukannya, membuat parang tersebut menghantam batu dengan suara nyaring dan mengeluarkan percikan api di mana-mana. Bocah kecil itu berhasil diselamatkan, keluarga pasien juga sudah ditangkap petugas keamanan yang datang.
Wanita tua itu memeluk cucunya dengan banyak ingus dan air mata, dia hampir kehilangan cucunya. Tyson juga merasa cemas pada putranya. Setelah memastikan bahwa putranya aman dan sehat, dia berlutut ke Henry, terima kasih telah menyelamatkan putraku, dia sangat berarti bagi keluarga kami, aku benar-benar berterima kasih padamu." Tyson masih berterima kasih padanya, perasaannya cukup tulus, tapi Henry jelas tidak membutuhkan ucapan terima kasihnya. "Kamu tahu persis apa yang aku inginkan." Dengan satu kalimat, wajah Tyson penuh kepanikan, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, wanita tua itu juga datang ke sisi Henry, menggenggam erat lengannya dengan kedua tangan, dan tampak bersemangat, "Anak baik, jika bukan karenamu, harta keluarga kami akan hilang, aku berterima kasih atas nama seluruh keluarga." Setelah berbicara, wanita tua itu memandang Tyson lagi, tidak peduli apa yang dia butuhkan, selama bukan sesuatu yang melanggar hukum, kamu harus membantunya. Setelah diceramahi oleh wanita tua itu, Tyson berdiri dengan ekspresi kusut. Setelah ragu-ragu berulang kali, dia akhirnya menggertakkan giginya dan mendatangi Henry. "Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu dan hari ini kamu menyelamatkan putramu, karena kamu sudah membantuku, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Laporan penyelamatan yang kamu tunjukkan padaku benar adanya, aku bersumpah selalu melakukan yang terbaik untuk merawat setiap pasien yang membutuhkan penyelamatan. Tidak ada sama sekali kesalahan yang disengaja." Adapun laporan koma itu, Tyson merenung sejenak, kemudian berkata dengan suara rendah, "Meskipun dikatakan koma patologis, penyebab sebenarnya adalah keracunan. Adapun hal-hal yang lebih spesifik, tidak nyaman untuk mengatakannya saat ini, tunggu aku di Yobel pukul 6 sore hari, aku akan mengatakan semua yang ku tahu." Untuk ketidaknyamanan Tyson, Henry dapat mengerti, bagaimanapun juga, ada begitu banyak orang di sekitar, jadi tidak pantas membicarakan hal yang bersifat rahasia seperti ini. Oleh karena itu Henry setuju, karena Tyson sudah mengatakan tentang keracunan, tidak perlu terus menyembunyikannya. "Baiklah, aku akan menunggumu." Setelah menentukan lokasi, Henry mengajak Minfuk untuk pergi. Setelah keduanya pergi, Tyson berjalan ke keluarga pasien, sangat marah, tapi juga tidak berdaya. "Sudah berapa kali aku menjelaskan padamu, istrimu yang hamil itu sudah kehilangan tanda-tanda vitalnya ketika dia tiba, ini benar-benar bukan kesalahanku." Seorang penjaga keamanan menyarankan untuk menyerahkannya ke kantor polisi, tapi Tyson melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk membiarkan orang itu pergi. Istri dan anaknya telah meninggal, jadi Tyson tidak tega memasukkannya ke kantor polisi. Dia telah melakukan satu hal buruk dalam hidupnya, tapi dia telah memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kesalahan yang telah membuatnya merasa bersalah selama bertahun-tahun.